Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Muhammad Unang, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi Ilmu Pengetahuan Alam di LPTK Universitas Jember dengan NIM 250211911205. Mengajar di SMP Sumpah Pemuda. Pada hari ini, Selasa 16 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan metode based learning dan deep learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semangat? Sehat? Alhamdulillah. Udah pada sarapan? Alhamdulillah udah pada sarapannya. Berarti kalau udah sarapan, berarti energi kalian kuat, sehat, banyak tenaga untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Oke? Siap pembelajaran hari ini? Siap. Kalau siap, katakan siap. Siap. Siap? Siap. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Siap, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu billahi rabbana wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba periksa kembali kebersihannya di laci-laci kalian, di bawah kolong meja, di sekitar kalian masih adakah sampah ataupun hal-hal yang tidak baik untuk belajar. Mohon siapkan alat tulis kalian seperti buku, pulpen, penggaris, buku LKS, dan lain-lain. Silahkan dipersiapkan. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, dari bantu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia yang Indonesia yang merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Sebelum mulai, saya akan membacakan kehadiran terlebih dahulu. Bagi yang disebutkan namanya, ucapkan hadir. Ahmad Fahri, okay. Aisyah, Akilah, Az-Zahra, Cantika, Gelsi Adhifa, Geza Juliansa. Sakit apa? Demam. Oh, baik. Marilah karena teman kita sakit, marilah kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa lagi kembali untuk mengikuti KBM. Aladiniyah walaupun niatin solihah, Fatil Fatihah. Ya, terima kasih. Selanjutnya
Ihwan Arkana. Oke, hadir. Khairulia. Oke. Kirana Putri. M. Rizky Asidiq. Muhammad Yazid Jiddan. Muhammad Nizam Khairul Umam. Prabu Wijaya. Rapa Ibnu Malik. Siti Nadira H. Tiara Audila. Triana Anindia. Bab sebelumnya kita telah mempelajari apa? Sel. Apa itu sel? Sel. Ada yang masih ingat? Sebelah sana? Atau yang belakang? Sel. Ya, apa sel? Ya, sel adalah unit dasar satuan makhluk hidup ataupun intinya makhluk hidup. Kalau nggak ada sel, nggak akan ada makhluk hidup. Kita nih, ya manusia bisa jalan, bisa bernapas, bisa makan, bisa berpindah dari tempat satu ke tempat lain karena adanya sel. Ya, karena sel itu dia tuh hidup, maka dia butuh makan apa enggak? Butuh apa tidak? Pasti butuh. Nah, karena sesuatu yang hidup pasti membutuhkan makanan. Maka daripada itu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makanan dan sistem pencernaan. Nih, kayak gini, SBK-nya. Ketika saya bilang tepuk satu, kalian tepukkan satu. Tepuk satu. Nah, gini, oke? Tepuk dua, kiri dan kanan. Kalau tepuk tiga, atas. Kiri, kanan, atas. Ya, oke? Kalau tepuk empat, di sini dua kali. Kiri dua kali, kanan dua kali. Ada lagi yang terakhir, tepuk 5. Berarti kiri 2 kali, kanan 2 kali, atas sekali. Jangan 2 kali, nantinya jadi 6. Oke? Bisa dipahami? Oke, fokus, fokus, fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk ketiga. Tepuk 4. Masih fokus? Tepuk 3. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Saya ingin menyampaikan materi tentang makanan dan sistem pencernaan. Ya, kalian bisa lihat. Ini apa nih? Ini gambar apa nih? Ini semua makanan ya. Ada tomat, ada susu, ada nasi, roti, ya kan, labu dan lain sebagainya ya kan. Nah, di sini kita akan membahas tentang makanan. Makanan itu sumber energi yang harus terpenuhi untuk kebutuhan dalam berkehidupan supaya kita itu bisa bergerak. Sebelum ke materi inti, saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Nah, di sini makanan ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama apa? Menjelaskan pengertian makanan dan zat gizi. Ya, makanan juga mempunyai kandungan gizi. Jangan hanya makanan tuh sama aja, gizinya nggak sama, nggak, tidak. Ada yang ngandung protein, karbohidrat, mineral, vitamin, B1, B2. Terus yang selanjutnya apa? Mengidentifikasi fungsi, manfaat, dan sumber makanan yang mengandung zat gizi tersebut. Nah, kita mengidentifikasi nih. Nih ada buah nih, isinya apa aja sih, gitu kan? Kandungannya apa aja sih, gitu kan? Apakah ada zat beracunnya? Apakah dia mengandung hal-hal yang baik untuk tubuh dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, sebutkan macam-macam zat gizi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air, dan mineral. Ya, menyimpulkan pentingnya makanan bergizi seimbang bagi kesehatan. Mengapa tubuh kita membutuhkan makanan tiap hari? Kenapa nih kalian tiap hari, tiap pagi, ya kan? Tahu, siang makan lagi, sore makan lagi. Hah? Apa, Cantika? Karena makan menjadi sumber energi untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan. Ya, karena dengan memakan makanan itu dapat menyongsong energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Terus apa yang terjadi jika tubuh kekurangan gizi? Kenapa? Biasanya orang kekurangan gizi itu gimana? Lemas.
nggak bertenaga, Hah? Penyakitan, ya, mudah lelah. Gara-gara apa? Kurangnya gizi. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita memilih makanan yang seimbang? Kenapa? Harus bagaimana tuh? Biar kebutuhan tubuh ini terpenuhi. Hah? Dengan cara mencampurkan karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan lain-lain. Supaya gizi dalam tubuh itu terpenuhi dan dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Makanan dan zat bergizi. Oke. Coba tolong kalian kamu Tiara, tolong bacakan. Yang poin yang pertama, apa itu makan? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi lengkap dan seimbang untuk kebutuhan tubuh. Ya, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi lengkap, seimbang untuk kebutuhan tubuh. Tubuh itu kan membutuhkan zat gizi, seperti halnya apa? Karbohidrat, apalagi? Protein, ya apalagi? Vitamin, mineral, air, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kebutuhan hidup, ya kan? Terus yang kedua, zat gizi utama karbohidrat. Nih, udah sebutin ya kan? Apalagi nih? Protein, apalagi? Lemak, vitamin, mineral, dan air. Yang ketiga, tubuh memerlukan semua zat gizi dalam jumlah yang cukup agar tetap sehat dan bertenaga. Tuh, apa bertenaga? Kuat. Kalau enggak gimana kan ya loyo. Dibalik lagi tadi kan loyo, ya kan? Coba dia makanya air mulu, tanpa mengimbangi dengan karbohidrat, lemak, segala macem. Loyo. Ya kan? Nanti gizinya termasuknya gizi buruk. Oh, gizi buruk. Perutnya boncet. Tulangnya kering, nggak ada otot, nggak ada daging. Gara-gara apa itu? Kenapa bisa begitu? Karena kekurangan gizi. Gitu. Nah, ini apa nih? Karbohidrat. Karbohidrat itu sumber energi utama bagi tubuh, ya kan? Terus fungsinya untuk apa karbohidrat? Hah? Memberikan tenaga untuk beraktivitas. Nah, karbo ini sumber utama yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Terus contoh daripada karbohidrat apa aja? Nasi, apalagi? Roti, jagung, kentang, ubi, singkong. Singkong apa singkong? Singkong, bukan singkong ya. Beda lagi kalau singkong. Singkong. Kalau ini singkong. Nah, ini makanan yang sering kita temui ataupun menjadi makanan pokok. Nah, protein ini adalah zat pembangun untuk tubuh. Nih, ya. Yang tubuhnya sel-sel yang rusak, siapa yang memperbaiki ini? Si protein ini, kan? Fungsinya untuk apa? Membentuk jaringan baru. Misalkan kalau nggak ada protein, sel kalian rusak, gimana memperbaikinya? Yang ada makin rusak. Terus memperbaiki sel yang rusak membentuk enzim dan hormon. Ya. Manfaatnya itu apa? Untuk pertumbuhan optimal, meningkatkan daya tahan tubuh. Nih, yang lesu-lesu. Konsumsilah protein yang lebih banyak. Oh. Contohnya apa? Ada daging, ada ikan, telur, susu, tempe, dan kacang-kacangan. Minyak adalah sumber energi cadangan tubuh. Ya, selain karbohidrat, ada juga sumber energi sebagai cadangan, yaitu lemak. Nah, fungsinya untuk apa? Melindungi organ dan menjaga suhu tubuh agar tetap stabil dan menyimpan energi. Ya, yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh tubuh. Manfaatnya untuk apa? Menyerap vitamin. Ya, ada vitamin apa aja? A, D, E, dan K. Bisa disebut dengan AD. Ya, AD, mana AD? Nah, AD itu vitamin. Contohnya apa? Contoh daripada lemak. Ada minyak, mentega, alpukat, keju, kacang-kacang tanah. Nah, banyak ya sering ditemui bahkan di warung-warung ataupun di pasar ya. Pasar akan membagikan LKPD-nya ya. Sebelum itu kemarin kan udah dibagi kelompoknya ya. Ya, yang kelompok satu yang mana? Ini kelompok satu. Ini kalau nggak salah kelompok dua ya. Dua. Ini tiga. Ini yang kelompok. Oke, berarti udah dibuat. Untuk kelompok 4 yang ini aja. Oke, ini aja. Oh, isi.
Udah dapat? Oke. Ini. Oh ya, ini belum. Maaf ya. Kan ini fajilnya. Nih. Oke. Sudah dapat semuanya lembar kerjanya? Sudah. Oke. Di situ ada nama kelompok dan kelas. Nama kelompok sebut aja kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan kelas itu kelas 8, 8D. Nah, ini nanti ini ada puzzle. Nanti kalian tinggal susun, tempel menggunakan lem. Nanti saya berikan lemnya juga ya. Yang sudah dipotong-potong. Susunlah puzzle di bawah ini secara berkelompok hingga menjadi satu gambar yang utuh. Kemudian analisis gambar tersebut dan jawablah pertanyaan di lembar berikutnya. Nah, itu lembar satunya nanti kalian jawab. Oke? Ya, semuanya harap dikerjakan secara berkelompok ya, saling membantu satu sama lain. Jangan lupa dikasih nama dan kelompoknya, kelas jangan lupa ya. Jika menemukan kesusahan, tinggal angkat tangan dan bertanya. Iya, ya kan ini yang didiskusikan tentang gambar yang ada di sini ya kan. Iya, ditarik aja pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan ya ngerjainnya. Nah, sebelum dikasih lem, coba dulu ya kan. Nih, udah pas belum, sesuai belum dengan panjangnya. Jadi kalau sudah pas, maka ditempel. Oke? Gimana? Ya, jadi kita tuh harus bekerja sama. Oke? Nih, nanti cari di sini ada. Ya. Nih. Ya kan? Ini jenis apa? Nah, cari apa aja. Apa jenis makanan pada gambar ini jenis apa? Ya kan? Apa fungsinya? Manfaat nih dari makanan ini apa? Ya kan? Fungsi daripada ya tinggal dicatat, diskusikan dengan teman. Kelompok 1 udah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Karena sudah selesai, mari kita presentasikan hasil diskusi kalian. Ya. Kelompok mana yang ingin mendiskusikan pertama? Kelompok 1? Oke. Kelompok 1 silahkan untuk maju ke depan dan mempresentasikannya kepada teman-teman. Ya, silahkan. Ya, pelan-pelan aja. Sebelah sana. Ya. Sini ya, nggak apa-apa. Ya. Iya, nih, masih oke. Udah. Ya, nanti ketika presentasi suaranya diangkat supaya teman-teman kalian terdengar, oke? Yang jelas. Yang lain harap mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman kalian yang ada di depan. Ya, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang LKPD Ilmu Pengetahuan Alam menganalisis makanan. Apa jenis makanan pada gambar adalah buah-buahan yang mengandung vitamin. Apa fungsi manfaat makanan pada gambar? Mengaktifkan dan membantu energi. Manfaatnya adalah sebagai cadangan makanan.
Sebutkan makanan apa saja yang ada pada gambar. Ada semangka, anggur, jeruk, apel, pisang, jambu, nanas, dan lain-lain. Apakah gambar di atas sudah diperhatikan? Mengapa? Karena gambar tersebut menjelaskan bahwa buah-buahan tersebut mengandung vitamin. Oke, selesai. Dari kelompok lain ada yang menanggapi mengenai penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman kalian? Ya, silakan. Apa? Silakan berdiri dan perkenalkan nama. Oke. Oke. Saya ingin menanya, ada apa saja buah yang ada di gambar tersebut? Ya. Ada semangka, anggur, jeruk, pepaya, nanas, melon, kiwi, buah naga, dan pisang. Ya. Gambar tersebut memuat melon dan lain sebagainya, buah-buahan. Ya, ada yang lain, kelompok lain ada yang menanyakan? Ada. Kalau nggak ada yang menanyakan ataupun menanggapi, silakan ditutup kelompok 1. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan. Nah, tadi hasil diskusi kelompok 1 itu mengenai tentang vitamin, yang dimana gambar itu menjelaskan tentang buah-buahan. Ada buah nanas, ada buah jeruk, ada anggur, ya kan? Yang di dalamnya itu banyak mengandung berbagai macam vitamin yang bagus untuk kesehatan, untuk mata, zat pembangun, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas presentasi kalian serta diskusi kalian, ya. Kalian yang dimana telah mempresentasikan apa itu lemak, karbohidrat, buah-buahan, vitamin, dan mineral, ya. Apa sih fungsi daripada karbohidrat? Apa sih fungsi ataupun manfaat dari makanan atau makanan yang ada pada gambar hasil diskusi kalian? Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat itu berfungsi untuk apa? Hah? Sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Terus ada vitamin. Nah, buah-buahan nih vitamin. Dia mengandungnya terdapat pada apa? Buah-buahan. Contohnya ada buah apa? Ada buah apel, jeruk, apa lagi? Semangka, pepaya. Hah? Apa lagi? Nanas dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu apa, Pak? Ada air, ya. Terus ada apa lagi? Ada lemak. Lemak ini sebagai cadangan makanan untuk makhluk hidup dan mengatur suhu pada tubuh agar tetap stabil. Oke? Nah, baiklah. Sebelum mengakhiri, coba kalian lihat lagi LKS-nya, ya. Sejauh ini ada yang ditanyakan tentang makanan? Nah, makanan itu kan tadi sebagai penyongsong kehidupan, ya kan? Sebagai sumber energi, biar kuat. Apa lagi? Buah-buahan sebagai sumber vitamin. Terus apa lagi? Protein sebagai apa? Fungsi daripada protein? Nah, coba lihat lagi. Lihat lagi. Ya, protein apa tadi? Fungsinya untuk apa? Menghasilkan energi berkalori. Kalau lemak untuk apa tadi? Cadangan makanan dan pengatur suhu tubuh. Lemak itu ada 2 jenis, ada lemak nabati dan lemak hewani. Kalau lemak hewani itu asalnya dari hewan. Kalau lemak nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan. Oke. Nah, sebelum kita akhiri, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan apa enggak? Oke. Bagaimana kesan pesan kalian tentang pembelajaran hari ini? Seru kah? Seru kah? Mudah dipahami? Ya, oke.
Jadi kesimpulan pada materi hari ini itu tubuh memerlukan makanan bergizi seimbang agar tetap sehat. Kalau nggak ada makan, dia akan menjadi penyakit. Terus kekurangan atau kelebihan zat gizi dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi harus seimbang. Jangan kebanyakan dan juga jangan kekurangan. Terus zat gizi terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Terus mari biasakan pola makan yang sehat setiap hari. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Agar tidak kekenyangan karena dapat menyebabkan ngantuk. Dan juga jangan menunggu lapar karena dapat menyebabkan asam lambung naik. Oke? Jadi makanlah sebelum lapar. Biar fisik selalu sehat dan kuat. Oke? Untuk pertemuan selanjutnya, pelajari tentang sistem pencernaan. Ya, sistem pencernaan. Untuk dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Itu ada di LKS dan di buku paket. Silahkan dibaca di rumah, dipelajari dulu. Tepuk 1, tepuk kedua, tepuk ketiga, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5. Ya, tepuk tangan. Pada hari ini belajar tetap semangat. Saya mendapatkan pepatah manjada wajada. Apa itu manjada wajada? Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Maka daripada itu kita sebagai manusia, kalian sebagai peserta didik harus tetap semangat. Belajar, jangan pantang menyerah. Semua kesuksesan tidak akan dicapai dengan kemalasan. Ya, kalau kalian pengen sukses harus semangat dan pantang menyerah. Tidak ada yang namanya orang gagal. Yang ada hanyalah orang malas. Oke, setuju? Kalian pasti bisa. Oke, bisa. Kalian ikutin saya. 1, 2, 3. Bisa. Ya, ada satu lagi. Bisa. Yes. Ya, 1, 2, 3. Bisa. Yes. Oke, tepuk tangan buat kita. Silahkan untuk merapihkan alat-alat tulis. Untuk LKPD-nya saya ambil dulu. Ini kelompok berapa? Hah? Kelompok 4. Oh, iya. Ini kelompok berapa? 3. Oh, 3. Ini kelompok berapa? Oke, makasih. Sebelum kita akhiri, pertemuan ini, silakan pimpin doa. Ya, silakan pimpin doa. Bersiap, berdoa. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Ya, hati-hati di jalan. Ya, barisan ini, silahkan. Ya, hati-hati di jalan. Bawa sampahnya ya. Jangan ditinggalin. Ya, silahkan pulang ya. Hati-hati di jalan. Ya, silahkan yang terakhir.
Ya.